Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke baik pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada pagi ini dengan Mayor Akhirudin dengan teman kita yang masih sama, yaitu menyimak cerita perjuangan para veteran gitu kan. Nah Pak, tadi udah sedikit cerita singkat lah tentang perjalanan dinas Bapak, mungkin sampai ke Bengkulu juga udah sampai dari tahun 2002 Pak ya? Ya, 2002. Udah lebih dari 21 tahun 21 tahun berkiprah di TNI ya, gitu. di Bengkulu. Di Bengkulu ya, gitu ya. Gitu. Dan tema kita tentang veteran nih, Pak. Veteran itu maksudnya apa sih Pak arti dari veteran itu? Veteran itu mungkin para pejuang-pejuang yang terdahulu kita dalam merebut kemerdekaan, berjuang untuk merebut kemerdekaan Republik ini. Jadi ya itu mungkin bala tentara lah itu ininya. Mungkin dia berjuang pada waktu penjajahan. Nah itu yang veteran. Karena di veteran itu ada 3 juga ini. 3 jenis ya Pak ya? Tiga kategori. 3 kategori. Ya, veteran perjuangan kemerdekaan, kemudian veteran pembela, kemudian veteran perdamaian. Yang membedakan 3 itu? Nah, ketiganya itu mungkin di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Oh, iya. Kalau veteran perjuangan kan berarti dia memperjuangkan Republik ini. Ya, rata-rata kan di bawah tahun 45. Atau di bawah 65 kan gitu. Itu perjuangan ya. Nah kalau veteran pembela ini adalah veteran yang berjuang untuk membela negara juga, tetapi contohnya perjuangan membela Timur, Irian, ya kan gitu. Artinya mungkin juga Kalimantan termasuk setelah kemerdekaan. Nah, veteran yang berjuang membela Republik ini tapi setelah kemerdekaan Republik. Ya. Mungkin tahun 70-an, 71, 72 kan itu. Karena Timur kan dahsyat-dahsyatnya itu kan tahun 71, 72, 73, 74, 75 itu sampai tahun 80-an kan itu. Itu memang dahsyat sekali. Bentrok terus Pak ya. Nah, termasuk juga perjuangan Irian, kemudian Kalimantan kan gitu. Ya. Nah, terus itu kemudian veteran perdamaian itu veteran yang diberangkatkan menjaga perdamaian utusan PBB di luar negeri. Oh iya. Ya, itu rata-rata kan ke Kongo, Afrika. Nah, kalau yang tahun-tahun sekarang ini kan ke Libanon, ke daerah Timur Tengah berarti Pak ya? Daerah di Beirut, Libanon kan. Nah, daerah Timur Tengah. Yeah. Nah, kemudian ke Afrika juga masih ada. Ke Afrika juga masih ada. Sekarang juga masih ada ke Afrika. Nah, kemudian secara utuh atau secara administrasi veteran-veteran ini yang di atas nama veteran ini secara administrasinya kita yang mengelola datanya. Nah, termasuk yang perjuang itu kan. Nah, termasuk juga yang udah mendapatkan veteran-veteran tersebut, beliau juga harus kita tahu posisinya di mana. Nah, biar kita tidak tumpang tindih dalam mengelola data tersebut. Contoh, kalau kami kan ada kemarin di daftar kita veteran pejuang kemerdekaan ada 1. Tetapi setelah kita cek di daerahnya, taunya kata anaknya pindah ke Bandung. Itu juga kita komunikasikan gitu. Oh, berarti di cross check datanya. Di cross check terus datanya. Berarti tidak semata-mata orang maksudnya mengaku veteran itu langsung ini gitu ya Pak ya? Gitu. Kita harus cek, cross check. Kemudian kemarin ada itu Ibu Azizah itu. Ibu Azizah tinggalnya di Kandang. Ternyata setelah kita cek dia pindah. Kita telusuri terus, ternyata dibawa anaknya pindah ke daerah Kerkap. Nah, Napalan kan. Nah, jadi pindah ke Kerkap tersebut, ya kita cek lagi di situ. Memang ada, ya udah alhamdulillah kan gitu. Tapi kita masuk tetap wilayah kita ini kan cross check. Jadi ketika dia meninggal, ya kita tandai juga. Dalam artian kita tandainya ya kita tanda meninggal, jadi akan berkurang. Nah, itu yang harus kita ini kan. Karena secara umum ya kita harus mengelola data-data tersebut dengan baik biar tidak ada jadi nanti keraguan veteran itu tinggal berapa atau bagaimana kan gitu. Itu yang harus kita ini kan. Dari data sendiri mungkin dari kantor sendiri
berapa banyak nih Pak kalau wilayah kita sendiri nih provinsi? Kalau wilayah kita sendiri untuk kota Bengkulu itu lebih kurang ada sekitar paling banyak 35 orang. 35 orang ya? Ya, 35. Itu untuk wilayah kota. Wilayah kota saya itu meliputi kota Bengkulu, kemudian Bengkulu Tengah, kemudian Bengkulu Utara, dengan Muko-Muko. Oh, dengan Muko-Muko. Ya, tapi Muko-Muko nggak ada. Muko-Muko kalau nggak salah saya itu nggak ada. Cuma masih banyak itu daerah Bengkulu Utara itu ada sekitar 6 atau 8. Kemudian daerah Bengkulu Tengah ada 4. Selebihnya dari kita kota Bengkulu. Itu pun yang banyak perdamaian. Oh, yang banyak perdamaian ya. Ya, salah satunya kemarin yang meninggal tuh Bapak Razihaya itu beliau adalah veteran pejuang kemerdekaan. Iya. Ya, mantan gubernur ya. Gubernur ya. Ya. Dan mungkin secara usia kalau veteran kemerdekaan itu udah sepuh banget ya Pak ya? Ya, kita harus mungkin kita lihat perjuangannya umurnya berapa kan gitu. Iya. Namanya aja perjuang kemerdekaan. Iya. Berarti dia berjuang sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan. Ya kalau umpamanya dia mungkin umurnya sekarang 80 kan nggak lucu juga. Iya, Pejuang iya, kemerdekaan kan gitu. Iya, Kenapa? Karena sekarang udah 78 toh. Iya, 78. 78 berarti kalau 80 masa 2 tahun dia masih berjuang. Nah, itu kita Iya. ini kan. Secara logikanya. Secara Pak. logika. Secara logika. Ya, itu Artinya pejuang-pejuang kemerdekaan itu apa yang mereka dapatkan dari kantor sendiri? Seperti apa? Pejuang kemerdekaan itu dia punya hak juga sih. Jadi secara administrasi beliau sudah mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Pertahanan, Keamanan, Kemhan. Nah, dia nanti kita kasihkan ke yang bersangkutan karena juga ada tunjangan. Nah, tunjangan itulah yang dia mungkin sebagai hak beliau dalam memperjuangkan membela negara dan bangsa, kan gitu. Karena apresiasi dari negara juga. Apresiasi negara kan gitu. Itulah yang diinikan. Nah, dan juga beliau ini juga bisa secara dimakamkan juga bisa ke makam pahlawan. Tapi tergantung dari pihak keluarga. Pihak keluarga yang mengajukan mau apa tidak. Kalau mau ya silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tetap kita laksanakan kegiatannya. Yang bertanggung jawab juga itu tetap negara kan gitu. Itu yang kita inikan. Ya. Nah, tunjangan tersebut dia mungkin bisa berkoordinasi nanti setelah dia mendapatkan skep itu veterannya, dia koordinasi dengan Taspen. Kita juga sering komunikasi dengan Taspen yang ada di Bengkulu ini kita sering komunikasi. Nah, kemudian juga apabila veteran tersebut veteran ini kan mungkin yang laki-laki, nah, suaminya ketika suaminya meninggal itu nanti istrinya juga bisa dialihkan ke istrinya. Jadi nanti kita ulang lagi, kita ajukan lagi ke Kodam Babin Minpet Cadam 2 di Palembang, kemudian dari sana nanti diajukan lagi ke Kemhan. Nanti dari Kemhan nanti dikeluarkan skep turunannya, jadi dia dapat tunjangan ke istrinya. Itu yang harus kita inikan. Artinya juga tugas TNI selaku orang awam melihat kan bahwa TNI itu menjaga pertahanan gitu, membela negara. Ya. Bahkan ini juga menjadi tugas negara juga, Pak ya. Ya. Bagian dari tugas negara untuk masyarakat yang ininya. Iya, yang telah membantu mungkin membela negara, perjuangannya betul. Gitu. Artinya dari dulu Bapak berkiprah nih, maksudnya berkiprah banyak di mana dulu, Pak? Maksudnya di lapangan kah atau di apa kah? Kalau saya kebanyakan saya di lapangan. Di lapangan ya, berarti orang lapangan banget ya? Saya orang lapangan sekali. Karena ketika saya juga di Kostrat kita lapangan, habis itu masuk ke Provinsi Bengkulu, Korem Gamas ini kita juga banyak di lapangan. Saya banyak di Koramil, dan Ramil Nusa Indah pernah, di Gading Cepaka waktu itu, sekarang namanya Koramil Ratu Agung, ya kan? Itu selama 3 tahun di situ. Waktu gempa 2007. Oh iya, 2007. Ya, jadi kita pendataan semua kerusakan rumah itu kan ada yang rusak sedang, berat, ringan. Nanti kita catat yang ada di wilayah kita dan harus dilaporkan. Dan harus kita koordinasikan dengan kecamatan yang bertanggung jawab nanti dalam pendataan tersebut. Nah, itu yang harus kita inikan. Kemudian yang terakhir juga 2014 sampai 2016 dan Ramil di Selebar, Simpang Kandis. Nah, itu. Jadi kita banyak di lapangan. Iya.
Baik, mungkin ditahan dulu Bapak gitu kan. Nanti saya akan bertanya tentang bagaimana nih tantangan-tantangan atau cerita-cerita sejarah tentang para veteran Indonesia. Itu khususnya di wilayah kita di Kota Bengkulu. Dan para pemirsa Opini jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.